Jadi mas sekalian yang dimuliakan Allah, pertama kita berwudu itu jangan lupa baca basmalah. Pak Ustadz, kalau saya di kamar mandi ada WC-nya, boleh tak saya baca basmalah? Kalau WC-nya itu bersih, tidak ada najis, sudah dibuang, dan WC-nya itu bersih semua, kamar mandinya, sebagian ulama kita membolehkan baca basmalah. Sebagian mengatakan tidak, cukup dalam hati. Nah ini karena WC kita tidak ada, dan air. Ini air cukup penting sekali. Air dipergunakan seminim mungkin. Jangan mubazir. Jadi Pak Ustadz, kalau saya buka keran itu macam mana? Usahakan sedikit saja. Akhirnya begini dong. Jangan pula nah itu terlalu banyak mubazir namanya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam mubazirina ikhwan syayatin dan ikhwan syayatin. Nah, jadi mohon diperhatikan. Bismillah. Seperti ini sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, dua kali, tiga kali. Kira-kira jelas Pak ya? Baik, selepas itu kita berkumur-kumur sekaligus ke mulut dan ke hidung. Sekali Pak ya? Selanjutnya dua kali, tiga kali. Jadi dia sekaligus. Boleh dengan tangan kanan saja Pak. Boleh dengan dua tangan, tapi lebih simpelnya dua tangan. Kira-kira jelas tadi Pak ya? Ustaz, saya nampak orang sampai melihat ke atas berkumur-kumur dia boleh saja, asalkan jangan dan puasa Pak. Kalau puasa nanti kita lewat pula batal puasa kawan tuh. Kalau tak dia sengaja tidak batal. Baik. Selanjutnya, ini karena saya menjelaskan makanya kadang saya matikan Pak ya. Supaya jangan bazir. Kalau sudah dipraktekkan nanti dia mengalir begitu saja, simpel saya. Kira-kira jelas sampai situ Pak? Insyaallah. Baik. Selepas itu baru kita membasuh wajah. Ini mau diperhatikan, jangan ditamparkan airnya ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah nawaitu fardhu wudu'i lillahi ta'ala, dalam hati sengaja berwudu karena Allah Ta'ala. Ini sekali Pak ya, sambil digosok-gosok, boleh dimatikan misalkan. Yang kedua kali mohon dipastikan ini kena semua nih Pak ya. Sambil digosok-gosok. Nah, dua kali. Yang ketiga, ini untuk wajah. Seperti itulah lebih kurang cara berwudu untuk wajah atau muka. Jangan pula, mohon maaf, kadang mohon diperhatikan ini tak boleh. Dilemparkannya aja Pak ya. Seperti itu sebenarnya tidak sempat haram, tapi makruh, kurang bagus. Menamparkan air ke wajah kita. Jadi bagusnya pelan saja tadi, ambil airnya, dialirkan ke wajah. Kira-kira jelas Pak ya? Insyaallah. Baik, yang kedua, tangan. Ketika membasuh tangan karena pakai keran boleh dua cara. Boleh begini, dari ujung jari jemari terus sampai ke siku. Ini mau dipastikan nih Pak. Ini ikut siku semua nih. Sambil digosok-gosok. Dan ini 3 kali. Boleh dengan cara yang lebih simpel karena pakai keran, dari atas duluan. Sekali, 2 kali, sambil di sela-sela nih Pak. 3 kali. Kira-kira jelas Pak ya? Selanjutnya diambil pula, dan ini dipastikan sebelah bagian belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu untuk tangan. Jadi dengan sempurna nanti akan lebih. Dalam hadis disebutkan di akhirat Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang berwudu itu sehingga berkemilau dan terang benderang di akhirat, dan itulah ciri-ciri Nabi mengenal kita. Manusia sangat banyak nanti cara supaya Nabi mengenal kita, bekas wudu, dan akan lebih bersinar lagi kalau dilebihkan dari batas yang ada. Siku misalkan lebihkan, jangan pas-paskan. Kalau pas sekali pelit kita. Baik. Selanjutnya untuk wajah, wajah atau kepala. Ini mengusap. Mengusap itu ambil air, lepaskan, baru diusapkan. Ini cara yang paling afdal Pak. Kalau ingin mengamalkan cara yang paling afdal, lebih kurang seperti ini. Ambil airnya, lepaskan. Coba diletakkan Pak ya. Ibu jari di kening kanan dan kening kiri. Lepas itu jari seluruhnya ini dan 3 jari yang ada atau yang 4 dirapatkan seperti ini, putar ke belakang. Putar ke belakang sampai ke ujung teku, ujung rambut, tarik lagi ke depan. Coba saya praktekkan lagi Pak ya. Ini rapatkan,
letakkan ke rambut dan tarik ke belakang. Jangan asik sekali Pak. Tarik ke depan. Dihitung 1. Nah, itu baru dihitung 1 Pak ya. Ambil lagi misalkan. Dan dia kalau kita sudah praktekkan sebenarnya simpel saja. 2, ambil lagi 3. Inilah cara mengusap kepala yang paling afdal, yang paling bagus. Ustaz, kalau saya buat sekaligus, saya pernah nampak orang berwudu macam ini sekaligus Pak. Yang merapikan rambutnya sambil lewat ke telinga. Ada orang macam itu ya. Itu adalah di mazhab Hambali dan itu boleh, riwayat Imam Abu Daud. Pernah Rasulullah kerjakan, tapi kalau ingin lebih afdal seperti yang tadi. Tapi kalau untuk sahnya saja yang penting 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kalau dikatakan 3 helai rambut, jangan bilang kita terlalu, berarti diambil 3 cara. Itu terlalu berlebihan Pak ya. Jadi yang penting sekurang-kurangnya 3 rambut. Kalau botak orangnya macam mana Ustaz? Tadi mengusap wajah juga gimana, dari pangkal rambutnya cuma di sini, harus diambil air dari sini kan? Tidak Pak ya. Diukur seperti orang biasa. Itu kepala. Jadi sekurang-kurangnya 3 rambut, tapi yang paling afdal caranya seperti tadi. Dan itu tak lama Pak, waktunya sebentar saja. Baru telinga ini sunat. Ini sunat telinga ini dipastikan 2 telunjuk, yang kanan ke kanan. Mohon maaf masukkan ke lubangnya, yang kiri ke kiri, dan itu diputar. Dan Allah menciptakan telinga kita sesuai sekali dengan jari kita Pak. Coba itu sambil dijalankan, dia kena semua. Yang di dalam telunjuk yang membersihkan, yang di luar ibu jari. Ini hikmahnya Allah ciptakan telinga kita itu bermodel seperti ini, dibersihkan oleh jari telunjuk kita. Jadi saya praktekkan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, tapi dipastikan dibersihkan Pak. Jangan pelan. Karena ini begitu saja Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bersih betul ya. Simpel Pak ya. Ada bisa ya, insya Allah. Itu untuk telinga. Rambut tadi sudah selesai, telinga sudah selesai, tinggal kaki. Kaki ini Pak dan adik sekalian, coba perhatikan kelingking jari tangan kiri. Ini kalau ada tempat seperti ini enak sekali, mudah. Nanti sambil membasuh kaki, ini di sela-sela seperti ini bersihkan ini, sambil mengalirkan air tadi. Dan kaki kiri pun nanti setelah selesai kanan seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Dan ini dipastikan mata kaki harus ikut, bagian kanan bagian kiri harus dibasuh, harus basah, dan perut tapak kaki kita juga. Jadi lebih kurang mohon diperhatikan. Boleh dibantu oleh tangan nanti Pak, tangan kanan untuk mengalirkan airnya. Mohon diperhatikan. Lebih kurang seperti ini. Ini. Baru dipastikan dibantu oleh tangan kanan sehingga tak perlu banyak airnya, sudah selesai. Dan itu diniatkan 3 kali. Sambil membasuhnya itu nggak mesti harus sekali, 2 kali, 3 kali yang penting kita niatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Kira-kira jelas Pak ya? Baik, yang kiri seperti itu juga. Yang kiri seperti itu juga. Boleh diarahkan airnya dengan tangan kanan. Dipastikan ini harus basah. Dan ini semua harus basah. Sampai 3 kali. Kira-kira kalau dengan cara itu bersih tak orang tua? Bersih. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah manusia akan bersih, baik dari segi batin, karena kita sudah baca zikir tadi bismillah. Sebenarnya kalau di tasawuf lebih lagi Pak. Di tasawuf baca masuk tangan hati Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Allah tasawuf itu makanya dia lebih sempurna. Ini kita kaji dari dasar dulu, itu fikih. Ketika membasuh wajah, nanti air sampai ke muka dia baca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabayyatu wujuh, ketika wajah manusia nanti hitam di akhirat. Orang yang maksiat, yang menentang Allah, nanti wajahnya di akhirat akan kelam dan hitam. Ketika kita masih di dunia, kita sudah berdoa kepada Allah dengan membasuh wajah wudu, semua nanti kalau kita sudah mati di akhirat, diputihkan wajah kita berseri-seri di akhirat. Amin. Maksud tangan pun didoakan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitab catatan amalku nanti dari kanan. Kalau kanan berarti surga. Kalau kiri neraka. Makanya ketika kiri dibaca Allahumma a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bishimal, ya Allah aku berlindung padamu, jangan berikan catatan amalku dengan tangan kiri atau dari belakang.
Nah, itu disebutkan dalam Quran. Kalau tangan kanan, catatannya dari kanan berarti amalnya diterima dan dia masuk surga. Jadi itu semua punya doa. Tetapi untuk tingkat dasar kita praktekkan yang itu saja. Yang penting yang tadi itu singkat saja Pak. Insya Allah selepas itu jangan lupa kita menghadap kiblat. Ini sudah selesai kita wudhu, langsung kita menghadap kiblat. Pandangan jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah, penengah, naikkan sedikit. Dan dibaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikis shalihin. Selesai ibadahmu. Dalam hadis sahih disebutkan, siapa yang berwudu dengan bagus, lebih kurang insya Allah seperti yang kita praktekkan tadi yang disebutkan oleh ulama kita cara Rasulullah berwudu dan para ulama. Selepas itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ saja, maka di hadis itu disebutkan malaikat akan berkata, nanti ketika di akhirat, pilihlah dari pintu mana Anda mau dari surga. Pintu Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Amalnya bisa kita kerjakan 5 kali sehari semalam, tapi kita kerjakan dengan cara baik dan bagus. Itu pun sebenarnya dengan cara buru-buru dengan tidak buru-buru paling beda berapa menit saja, 2 menit atau 3 menit. Makanya ketimbang kita tidak mengerjakan yang sempurna, lebih bagus dikerjakan sempurna. Insya Allah. Baik Pak, ada sekalian kira-kira ada pertanyaan yang kurang jelas?